Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Nafila Istiqomah dari kelas DKI 6A dengan NIM 221340025. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya di sini seperti biasa akan membuat tugas learning journal di mana saya akan mereview ataupun melaporkan tentang pertemuan pada hari Selasa kemarin pada tanggal 29 April 2025. Pertemuan kemarin dilakukan secara offline. Kita belajar di kelas, namun pada saat kemarin pertemuan di kelas, kita ditugaskan untuk belajar mandiri. Nah, walaupun belajar mandiri, kita diberi PPT oleh dosen, dikirim untuk dibaca dan dipahami. Nah, di dalam PPT tersebut terdapat tugas untuk membuat cerpen atau cerita pendek. Biasanya kita kalau belajar mandiri di kelas itu ada 3 orang gitu ditunjuk untuk maju ke depan berbicara dengan gaya bicaranya masing-masing. Namun pada saat kemarin itu tidak ada. Jadi kita belajar mandiri. Setelah ditugaskan, kita langsung belajar mandiri dan ada diskusi, ada ya saling interaksi dengan teman satu sama lain. Kemudian pulang dan kita mengerjakan tugas, lalu membaca materi yang sudah dikirimkan. Nah, kira-kira pada PPT kemarin yang dikirimkan oleh dosen saya itu berisi tentang apa ya? Nah, yuk kita akan review gitu ya. Pembahasan yang ada di PPT kemarin gitu, isinya ada apa aja sih? Saya sempat membaca di beberapa slide itu menemukan tentang jenis pembicaraan publik gitu. Jenis pembicaraan publik itu kayak seperti moderator, pidato, penyiar radio, MC, impromptu atau dadakan gitu ya, secara spontan tanpa direncanakan dan tidak ada naskah gitu, tetapi bisa improvisasi gitu. Terus juga penyiar radio dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya menemukan materi resep atau tips gitu ya, sukses presentasi. Yang pertama ada research atau riset gitu. Kita mencari atau mengulik materi pembahasan yang akan kita sampaikan atau yang akan kita buat gitu untuk penyampaian ketika kita di depan panggung. Yang kedua yaitu ada rehearse, latihan penampilan gitu. Latihan penampilan ini kita sebelum mulai berbicara di depan panggung, kita melakukan latihan penampilan secara mandiri gitu, seperti kita berbicara di depan cermin, berbicara dengan diri sendiri menggunakan body language. Yang ketiga yaitu relax atau tidak tegang gitu, supaya kita tidak tegang, jadi relax, santai gitu. Jadi ketika kita lupa dengan materi dan sebagainya ya kita relax aja gitu, santai. Selanjutnya yaitu ada mitos ketika presentasi atau hambatan gitu ya ketika kita presentasi publik. Yang pertama adalah itu tidak siap. Nah, tidak siap di sini tidak ada persiapan gitu. Kita tidak menyiapkan diri kita ataupun materi yang disampaikan, media dan sebagainya gitu. Tidak menyiapkan dengan matang. Jadi di dalam kategori tidak siap gitu. Nah, di sini biasanya menjadi hambatan gitu ketika kita berada di panggung atau ketika kita menyampaikan sesuatu. Yang kedua adalah takut salah gitu. Nah, ini takut salah. Nah, biasanya kalau misalnya memang kita sudah tidak siap, kemungkinan pasti kita takut salah karena ya tidak ada persiapan. Kemungkinan kecil kalau misalnya kita persiapannya matang gitu, nah, kita tidak akan takut salah, minimalisir gitu. Yang ketiga yaitu berpikir negatif tentang audiens. Berpikir negatif tentang audiens itu maksudnya kayak nanti audiens nih bakal paham ya dengan materi yang aku sampaikan, atau kira-kira audiens ini bakal ngejudge aku nggak ya dan sebagainya gitu. Nah, yang terakhir yaitu kita takut ketika kita menyampaikan ini tidak sesuai ekspektasi audiens gitu. Sebetulnya memang ya ekspektasi ini kan kita sebagai manusia tidak bisa memenuhi ekspektasi semua orang gitu kan. Tetapi ya kita bisa menyampaikan sesuai pada tema atau materi yang disampaikan gitu, dan kita juga ya mengusahakan untuk maksimal gitu. Itu kemudian jika 4 hal tersebut terjadi maka akan tertimbul ketika kita maju di depan, maka akan mengakibatkan demam panggung. Ketika demam panggung, nafas kita tidak teratur, terputus-putus dan kita gugup bahkan keringat dingin gitu, yang bikin kita itu ngeblank gitu kan, yang materinya yang sudah kita siapkan gitu sebaik mungkin karena perihal tadi gitu, jadi kitanya demam panggung gitu, jadi ngeblank gitu materi yang sudah disiapkan
seketika hilang dan kita nggak inget gitu. Nah teman-teman, oke, materi pada Selasa kemarin mungkin cukup ya dari saya gitu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.